Langgar siap. Langgar siap. Kita sudah sering melihat hasil produksi pertanian dikemas dalam keranjang bambu. Tahukah kamu bagaimana dan dari mana keranjang itu berasal? Ternyata salah satu daerah pengrajin keranjang terbesar di Sumatera Utara adalah Desa Sirpang Sigodang di Kabupaten Simalungun. Dan untuk mengetahui bagaimana keranjang itu diproduksi, ikuti terus perbincangan kita dengan Ibu Lince Saragi beserta keluarga. Duduk sama nasiam berusaha keranjang ka. Nami dah mulai turun Turun kan. Sini mulai gosok kamar lawan, coba di kamar berkeranjang orang tua macam. Iya, kemudian sunari keluarga lanjut berusaha berkeranjang sini. Iya. Baru anggo pada ranon misal nih sejak awal mengapa prosesnya? Sejak awal yang Mar bulu mata nih. Iya, jenis bulu nih bulu ada kurangnya. Bulu. Rani jen bulu kokon. Kemudian diroboh bulu, kemudian dibulahi. Diukur sesuai dengan ukuran siapa yang mengahamu. Rani yang gejong berbelibak membagi-bagi bakiran di bulu hai. Ambil asyik Oh iya, dapat si bali bagi. bagi anak napak mak. Menapak ay membayan Membayan don. turunin tadi. Dicoriin habis menapak lanjut Lanjut membayan semua membayu ukurannya. membayu ay membayan Bentuk ni. membayan bentuk nih. Setelah membayu Mak bingkai naknya. Ikaw mamang ya pengaguran nih. Mangilpong. Sebagian anak makatan membibiri tadi. Ay, dua seru kan? Biri asing, biri andai masih dia itu nami. Oh, ang gumamanggoli ujungnya ay gurani manilpong. Kemudian membayin bingkai ay gurani membibiri. Biri masih taruh betul. Oke. Jadi bulunya biasanya ang gosok nasiam membuat sendiri atau memboli? Gosok nami memboli masuk nasa sa tempat kan. Kawat membuat hijai. Oke, berarti ang gumamboli bulu na siya memboli bulan ini langsung sampai jomblo. Ya, memboli sa tempat. Oh, sistem memboli ay borong. Oke, kemudian proses menebang, ibuan mau John, baru manok na prosesnya itu namanya ganito. Proses dia perlu bidang. Ang gumulay manapak sampai siap kada keranjang. Ang guhambil sa nito dulu kan. Alam ni John, ini kan berbagi do. Iya, sistem itu kerjasama ya. Iya. Berbagian-bagian. Jadi misalnya gosong nasiam kerjasama itu nadong na membola 5 anak, dong 3 bisa. Anggo izon bagi 4 tahun. Dan ragu tak kalah ni kalah. Kalah naik kita. Mau ngalang masuk itu atau Oh iya, jadi 6 halak rata-rata di sana. Jadi yang 6 halak sadari boleh dapat 3. ni nano paling mah. Si kencang anggur. Ay, ang gulo mas siapa misalnya jual nasiam langsung dulu bertanya dong token. Lang petani. Doon. Dongdo. Cooking rin langsung mengalah. Ada agennya. Ada agen. Jadi sedia biasa nih jual nasiaman harga di keranjangan. Kunwari, alam mo lang di perdalan ni. Ay, nana. Buwan sa tadi, dalang kapag tutup ni mama. Belum di barat pak tutup nih tanya. Iya. Anggo itu rendah ya rapi. Lunan mo, masih murahan. Iya, waduh di merasa jurahan itu. Artinya gue tuh nanti terlalu jauh dia aja. Lang di. Soalnya dia di berperajang. Tapi gue sampai mahal orang sampai itu dia. Mahal-mahal ni. Gado, 5,000. 5.000 ya. Iya, paling madong ay bagas sa bulan panina sa taon. Oh. Yung bertemu ge, tomat kakon, aha, gel. Nah, jadi sekarang kita sedang di perjalanan menuju kebun bambu. Kita mau pilih bambu yang cocok untuk dijadikan keranjang.
Jadi kita agak susah cari bambu di sini karena ini bambunya jenisnya sudah pas ya, kudu rogon. Tapi ukurannya bambu yang di sini kecil-kecil dan belum terlalu tua, belum cukup tua. Nah, kita mau cari bambu yang cukup tua dengan ukuran yang pas. Jadi kita mau cari ke pohon yang lain gitu. Lupa dari tangan. Ini jadi mak. Tidak apa jangan dulu ya. Potongan bambu yang pendek ini tetap kita pakai nanti untuk sebagai tulang penyangga di bawahnya. Nanti kita lihat manfaatnya bambu yang pendek seperti ini. Buat ikan tidak bola. Hah? Setelah itu kita bersihkan. Nih, mencari. Ada rendah. Ada yang berkelai ini. Tahap berikutnya setelah dipotong maka bambunya kita belah selebar kira-kira 2 jari ya. Yang ukurannya tidak sesuai standar karena pembagian bambu itu tidak bisa pas semua, ini tetap bisa dipakai untuk membuat lip pok. Kemudian yang lain juga yang bisa dipakai adalah yang ada tunasnya, mata tunas. Jadi ini karena tidak bisa dibelah nanti dengan sempurna, maka ini akan kita pakai untuk sebagai lip pok. Ada, enggak? Nah, jadi kita di sini punya 4 bahan dasar. Setelah kita potong dan kita belah, ada 4 jenis balibak. Balibak mau kita bilang katanya. Nah, masing-masing punya nama dan kegunaan masing-masing. Nah, ini yang panjangnya kira-kira 40 cm, ukurannya apa? Pokal. Ya, namanya pokal. Fungsi ini untuk sebagai penyangga bawah keranjang. Jadi sebagai tulangnya ya. Nah, jadi satu keranjang ada 3. Ini tadi disebut dengan badan, balibak ya. Untuk dasar dan untuk palilit, untuk rangkanya yang di badannya. Keranjang ini sedia bang? Ada 75. Ada 75 cm. Kemudian nanti kita kon melobe. On untuk Dulu. Itu nyombang. Bibirnya. Keranjang. oh iya, kelihatannya kita ambil ya. Nah, jadi di akhir di paling ujung nanti ada yang palilit nih Tane. Palilitnya kita buat lebih kecil. Namanya lip pok. Kemudian si ganjangan on. Apa kurangnya bang si ganjangan on? Bingkai. Ya mungkin bahasa Indonesia bingkai ya. Gantang nih. Asyik dulu bang. 100. Berarti orang dasar sih pulau. Oke, fungsi ini untuk ya bingkai, memang untuk bingkai ya. Ya bingkai paling atas di bagian keranjang ini. Nah, itu tadi dia 4 pembagian balibak ini. Selanjutnya kita akan menggolei. Nari merlajar menggolei mahita. Jadi kalau waktu menggolei mereka punya pelapis dari karet seperti ini. Tapi sing paling karet kontennya. Biasanya menggunakan karet ada guni.
Oke, fungsinya on? Ini kan banget yang mangga baju yang habis. Oh, iya. Jadi karena nanti kita pada proses menggoleai ada bergesekan terus dengan baju ya, maka kita habisi dengan ini. Taruh lagi. Nah, jadi ketika balibak ini juga bergesekan dengan baju, dia tidak akan rusak. Kita butuh glove supaya aman. Ini pertama akan dibelah dua. Kita ke bawah. Oke. Baru nah mana silang boys. Ini kan umur sama dengan film dia. Kembalikan zon. Baru Mohon tarik. Cukup baik lah. Nah, yang pertama kita belah dua dengan ketebalan yang sama. Baron, boleh dulu sih. kulit. Membuat kulit. Ambil kulit, jadi kita tipiskan lagi. Oke. Nah, ini tarik aja lo tipis nih kayak ini kan. Anggo on na tarik lo tipis nih on. Anggo on na tarik lo tipis nih. Jadi nama diri mo dali. Oh iya. Kita berhasil bikin satu balibak. Katanya kalau kita jadi karyawan, kalau berhasil bikin satu begini akan dibayar 70 rupiah. Nanti bergaji mulai 70 jan kan? Entang mana bang? Dan lagi semua soal tipis ni mending bola ya. Tipis ni on. Ya, satu gagal. Hanya satu yang bisa dipakai. Tapi kita sudah punya gaji 140 dan membayar kerugiannya ini 200. Itu tanggung jawab nih, mana 10 nih. Rugi tuh oke. Nah, kita mau bikin vokal sekarang, diajarin sama Ryan. Ryan ini masih kelas berapa sayang? Kelas 5 SD. Dari kerjanya di sini bikin vokal. Saatnya beraksi. Jadi Ryan yang motongin, aku yang membelah dan membak kiri. Ya katanya membuat belah dua begini namanya membelah. Kemudian membelah jadi kecil-kecil sesuai dengan ukuran kita namanya membak kiri. Oke. Kita akan ambil 3. Pilih yang bagus-bagus. 3 untuk melanjutkan buat keranjang. Tambah keranjang. Nah, tahap berikutnya setelah bambunya kita tipisin, dalam proses menggoleh tadi kita akan diajari oleh adik kita Salsa. Yang masih kelas 1 SMP loh. Nah, sudah masa gua daripada diri. Pambahin tapak. Jadi dasar keranjang ini disebut dengan tapak. Terus ada rumusnya atau ada kiatnya membuat anyaman untuk dasarnya atau membuat tapak ini. Kita akan diajari Salsa. Ini akan jadi patokan ya, harus ada patokan di bawah ya. Makanya harus ada patokan di bawah. Kita akan mulai. Oke, ini terus. Oke, untuk di senternya kita butuh kulitnya 2. Jadi setelah ini tadi kita masukin. Nah, ini belum saling mengunci karena yang satu ini masih di bawah sendirian. Jadi ini akan kita kunci begini. Sep. Oke. Lalu. Siap. Salah siap. Tangannya siap. Lakarnya siap. Malah mau kotor dan belum ini. Kuat
Siap. Thank you. Kita berhasil membuat satu tapak keranjang. Jadi aku mau ingatkan buat kalian, orang-orang yang mau bikin tapak keranjang, kalau lututnya sedang tidak kuat dan pinggangnya sedang bermasalah, nggak usah bikin tapak. Kerjakan yang lain aja. Gila, ampun. Nah, gini hasilnya. Setelah kita buat vokal di tapak. Tiga. Obat. Kita sudah berhasil membengkokkan dari dasarnya yang rata tadi, sudah berbentuk ke atas. Kita mau lanjutkan. Ya, badannya udah. Mantap kan? Jadi kita sudah selesai pasang badannya. Tinggal bikin keranjang. Po. Saya tongkat. Kok enggak kan? Nah, ini namanya proses membibiri, menilpuk. Ya, membibiri atau menilpuk. Jadi kita bagian ujungnya ini kita potong. Nah, ini kita masukin ke sini. Kita masukin kemari. Terus ini kita ke sini. Ya gitu terus sampai selesai. Nah, ini nah. Hai. Betul. Mari potong. Nah, ini harus kita rapikan. Sisa-sisa bambu yang panjang-panjang begini akan kita potong, kita ratakan dengan garis yang ini. Oke. Mana pertama dimasuk? Kita masuk. Baru. Sada, dua, tolu, opat, lima, onom, pitu. Pas dikira Pas sada. Masuk, John. Oh, lubang sempitnya.
Jadi bingkai ini, bingkainya ada 3, jadi setiap bingkai itu lompatnya itu jaraknya 3 step ya. Kemudian jarak masuk dan jarak keluarnya itu tadi 7 step. Kita pasang yang ketiga. Ini masuk ke zone. Ada 2 tolo. Taruh mundur dulu. Oh. Berani menutup pandan kan? Akhirnya sebuah keranjang dari bambu selesai. Nah, ini secara umum yang pesan ini orang yang panen sayur ya, tomat. Jadi biasanya ini keranjang untuk tomat, kapasitasnya 50 kilo kurang lebih. Paling banyak 52 kilo, kurang dari itu nggak mungkin. Karena kalau katanya keranjang ini kurang dari 50 kilo kapasitasnya, maka yang beli itu rugi. Kalau jeruk biasanya seperti ini juga ya keranjangnya. Ya, tapi dengan lebih banyak bahan kulit ini supaya lebih kuat dan ukurannya biasanya lebih besar. Jadi kita sudah punya keranjang sendiri. Ayo kita pulang. Bayar Mel.